Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan, eh, saya akan menjelaskan tugas AI yang dimana tugasnya itu eh, buat contoh studi kasus sistem pakar dengan metode forward chaining atau backward chaining dalam bentuk slide presentasi, kemudian jelaskan prosesnya secara lengkap melalui video penjelasan. eh, Jika NPM dengan akhiran ganjil, forward signing jika NPM dengan akhiran genap itu backward signing. Jadi di sini saya NPM-nya dengan akhiran genap yaitu berarti menggunakan backward signing yang dimana instruksinya buat kasus sistem pakar dengan topik bebas, misalnya kesehatan, cuaca, akademik, keamanan, dan lain-lain. Komponen sistem pakarnya minimal 5 fakta awal, knowledge base, terus minimal 6 aturan, if then, terus ketentuan videonya, presentasikan hasil tugas dalam bentuk video penjelasan, isi penjelasan video, kasus dan fakta awal, aturan yang digunakan, penjelasan langkah demi langkah dari proses training sampai mendapatkan kesimpulan, terus penutup kesimpulan dari sistem pakar yang dibuat. Oke, jadi di sini saya mulai saja. Judul punya saya itu Sistem Pakar Rekomendasi Tanaman Hias Berdasarkan Kondisi Lingkungan Rumah, yang dimana metodenya backward chaining dengan nama saya sendiri Bayu Adi Ramadhani dengan NPM 2357051008. Di sini ada profil saya. Yang dimana sekarang pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama, sistem pakar meniru cara berpikir pakar manusia dalam menyelesaikan masalah. Terus kasusnya memilih tanaman hias yang cocok berdasarkan kondisi lingkungan rumah. Terus yang ketiga, metode yang digunakan backward chaining karena NPM saya genap. Oke, yang pertama ada tujuan sistem pakar, eh, yaitu membantu pengguna menentukan jenis tanaman hias yang sesuai berdasarkan kelembapan ruangan, pencahayaan, suhu, kebiasaan penyiraman, dan yang terakhir itu ada keamanan terhadap hewan peliharaan. Nah, di sini ada fakta awalnya. Kelembapan ruangan rendah, cahaya matahari tidak langsung, pemilik sering lupa menyiram tanaman, suhu ruangan cenderung hangat, tanaman diinginkan tidak beracun untuk hewan peliharaan. Oke, eh, di sini ada aturan if then-nya. Jadi di sini ada 6 aturan if then. Yang pertama, if kelembapan rendah, N cahaya tidak langsung, dan cocok untuk eh, Sansevieria. Yang pertama, aturan pertama itu kan jika kelembapan ruangan rendah dan cahaya matahari yang tidak masuk langsung, maka tanaman yang cocok itu eh, Sansevieria, yang dimana tanaman ini tahan terhadap kondisi kering dan tidak membutuhkan banyak cahaya langsung. Terus yang kedua itu ada if pemilik lupa menyiram suhu hangat dan cocok untuk kaktus mini. Nah, jadi eh, jika pemilik sering lupa menyiram tanaman dan suhu ruangan cenderung hangat, maka tanaman yang cocok adalah kaktus mini. Kaktus memiliki daya tahan yang baik terhadap kekeringan dan menyukai lingkungan hangat. Terus yang ketiga itu ada if tanaman aman untuk hewan, cahaya tidak langsung, dan cocok untuk peperomia. Jadi, jika tanaman yang dicari harus aman untuk hewan peliharaan dan cahaya di ruangan tidak langsung, maka pilihannya adalah peperomia. Tanaman ini dikenal aman untuk kucing atau anjing dan tumbuh baik di pencahayaan rendah. Terus yang keempat itu ada if kelembapan tinggi and cahaya terang dan cocok untuk monstera. Jadi jika kelembapan ruangan tinggi dan cahaya matahari cukup terang, maka tanaman yang cocok adalah monstera. Karena monstera itu menyukai lingkungan lembab dan terang, cocok untuk diletakkan dekat jendela. Terus yang kelima itu if kelembapan rendah and suhu hangat dan cocok untuk lidah mertua. Jadi eh, jika kelembapan rendah dan suhu ruangan hangat, maka lidah mertua atau Sansevieria kembali menjadi pilihan yang ideal. Tanaman ini sangat adaptif dan tidak rewel terhadap kondisi lingkungan yang kering dan panas. Terus yang keenam itu ada
if pemilik lupa menyiram and tanaman harus aman untuk hewan. Terus then-nya cocok untuk spider plant. Jadi, jika pemilik tanaman sering lupa, menyiram dan tanaman yang dipilih harus aman untuk hewan, maka spider plant adalah pilihan yang tepat. Karena tanaman ini mudah dirawat, tahan terhadap, kekeringan dan tidak berbahaya untuk hewan peliharaan. Terus ada, proses backward caning yang di mana goalnya apakah spider plant cocok, terus cari aturan yang kesimpulannya spider plant, terus cek premis, pemilik lupa menyiram, aman untuk hewan, maka spider plant cocok. Jadi, kesimpulannya itu backward chaining dimulai dari goal lalu ditelusuri ke belakang untuk mencari fakta yang mendukung. Contohnya, sistem ingin memastikan apakah spider plant cocok. Sistem mencari aturan yang menghasilkan spider plant, lalu memeriksa apakah semua kondisi dalam aturan tersebut terpenuhi. Jika ya, maka kesimpulan goal dianggap benar. Oke, eh, ini adalah kontak saya, nomor saya, ini Instagram dan ini email. Selanjutnya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan tugasnya itu eh, sudah cukup. Tugas saya yang dimana membuat contoh studi kasus sepakat dengan metode forward chaining atau backward chaining dalam bentuk slide prestasi, kemudian jelaskan prosesnya secara lengkap melalui video penjelasan. Mungkin cukup sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.